Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Saptri Masudi dari kelas MN20F. Sekarang saya akan sedikit membahas mengenai Cost Variable Profit atau CVP Analysis, dan saya juga akan sedikit menerapkan pada UMKM yang saya pilih, yaitu UMKM Magot Mang Iwan. Oke, sekarang sedikit penjelasan apa itu analisis CVP. Jadi, Cost Value Profit Analysis atau CVP Analysis juga bisa disebut sebagai Analysis Break-Even, adalah cara bagi perusahaan untuk menetapkan bagaimana perusahaan biaya, baik variabel maupun tetap, dan volume penjualan mempengaruhi laba perusahaan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat lebih memahami kinerja secara keseluruhan dengan melihat berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau untuk mencapai ambang batas keuntungan atau margin keselamatan tersebut. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam analisis CVP itu ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi reguler mengikuti urutan pendapatan dikurangi harga pokok, penjualan, dan memberikan margin kotor. Sedangkan pendapatan dikurangi biaya penghasilan laba bersih. Yang kedua itu laporan laba rugi, margin, kontribusi mengikuti konsep yang sama tetapi menggunakan format yang berbeda dengan memisahkan biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, margin kontribusi adalah harga jual produk dikurangi biaya variabel yang terkait dengan produksi produk tersebut, minimal dapat memberikan dalam dolar total atau per unit. Kemudian di sini ada komponen analisis CVP. Jadi ada beberapa komponen berbeda dan yang bersama-sama membentuk analisis CVP. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan lebih rinci dalam panduan ini. Yang pertama itu rasio CM dan rasio biaya variabel. Yang kedua itu break even point atau BEP. Yang ketiga margin keamanan. Yang keempat perubahan laba bersih. Yang kelima yaitu tingkat leverage operasi. Kemudian ada pengertian dan rumus dari komponen analisis CVP yang tadi. Jadi yang pertama itu ada rasio CM dan rasio biaya variabel. Jadi itu rasio CM dan rasio variabel adalah angka yang umumnya ingin dilihat perusahaan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa signifikan biaya variabel. Untuk rumus itu sendiri, kalau yang rasio CM sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan, sedangkan rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel dikurangi penjualan. Kemudian yang nomor 2 itu break even point atau BEP. Titik impas dalam satuan adalah jumlah produk yang harus dijual perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi. Demikian pula titik impas dalam dolar adalah jumlah penjualan yang harus dihasilkan perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi, biaya variabel, dan biaya tetap. Untuk rumus BEP itu sendiri, BEP sama dengan total biaya tetap dibagi CM per unit. Yang ketiga yaitu margin keamanan. Selain itu, perusahaan mungkin juga ingin menghitung margin keamanan atau margin of safety. Ini biasanya tersebut sebagai ruang gerak perusahaan dan perhitungan oleh seberapa banyak penjualan dapat turun namun masih mencapai titik impas. Untuk rumusnya itu sendiri, margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurangi break-even sales. Yang keempat yaitu perubahan laba bersih, yaitu sangat umum bagi perusahaan untuk memperkirakan bagaimana pendapatan bersih mereka akan berubah dengan perubahan perilaku penjualan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan target kinerja penjualan atau target laba bersih untuk menentukan pengaruhnya terhadap satu sama lain. Dalam contoh ini, juga manajemen ingin memperoleh laba minimal. Untuk rumus itu sendiri, jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba, kemudian dibagi rasio CM. Yang kelima yaitu tingkat leverage operasi. Terakhir, tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage atau bisa disingkat DOL yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu DOL sama dengan CM dibagi penghasilan bersih. Oke, sekarang kita akan melakukan penerapan CVP pada UMKM ternak jual Magot Mang Iwan. Jadi Mang Iwan akan membuka stand di pasar dengan skema dengan harga Magot BCF dan Magot kering. Jadi di sini ada Magot BCF dan Magot kering. Jadi untuk sales price per unit, kalau Magot BSV yaitu 10.000, sedangkan yang kering itu 15.000. Dan slash estimationnya BSV yaitu 3 dan sedangkan kering itu cuma 1. Kemudian variable cost per unit itu 5.000 untuk BSV dan untuk yang kering 10.000. Kemudian total segmen fixed cost
maggot BCF itu 650 sama dengan maggot kering 650. Kemudian total common fixed cost yaitu 1.300.000. Kemudian di sini yang pertama itu estimasi perbandingan penjualan antara produk dan berdasarkan itu hitunglah proporsi penjualan antar produk atau sales ratio. Maggot BCF itu sales rasionya itu 3, sedangkan maggot kering cuma 1, dan sales ratio atau registered 0,75, sedangkan yang kering itu 0,25. Dan yang kedua itu hitunglah collaboration margin per unit untuk lini tiap produk. Untuk maggot BCF sales price per unitnya 10.000, sedangkan yang kering itu 15.000. Kemudian untuk variable cost per unit 5.000, sedangkan yang kering itu 10.000. Dan contribution margin per unit BCF itu 5.000, sedangkan maggot kering sama 5.000. Kemudian yang ketiga yaitu hitunglah weighted effort of collaboration margin atau bisa disingkat WACM. Jadi WACM sama dengan cost margin per unit N kali sales ratio sama dengan CM per unit maggot BCF dikali sales ratio maggot BCF, kemudian ditambah CM per unit maggot kering dikali rasio sales ratio maggot kering. Kemudian sama dengan 5.000 dikali 0,75 ditambah 5.000 dikali 0,25. Kemudian sama dengan 5.000 dikali 0,75 sama dengan 3.750 perak ditambah yang tadi 5.000 kali 0,25 sama dengan 1.250 perak sama dengan 4.000. Dan yang keempat yaitu hitunglah Q itu total semua biaya ditetap ditambah N atau WACM. Kemudian Q 650.000 ditambah 600.000, kemudian ditambah 1.300.000 dibagi 5.000 sama dengan 2.600.000 dibagi 5.000 sama dengan itu 520 porsi atau kilo. Yang terakhir yang kelima yaitu hitunglah Q masing-masing lini produk. Mengingat sales ratio antar maggot BCF dan maggot kering 0,75 ditambah 0,25, maka Q maggot BCF 520 dikali 0,75 sama dengan 390 porsi, dan yang maggot kering itu 520 dibagi 0,25 sama dengan 130 porsi atau kilogram. Ini berarti maggot Mang Iwan menjual total 520 porsi atau kilogram dengan rincian maggot BCF 390 porsi atau kilogram dan maggot kering 130 porsi atau kilogram untuk mencapai BEP. Catatan, apabila asumsi sales ratio berubah, maka target untuk mencapai BEP itu juga akan berubah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.